Oke, hai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Ichiryu no Zatsudang Ryoku. Ini buku dari seorang pengarang dari Jepang. Bukan? Dia seorang marketing handal ya. Ichiryu no Kigyo no Sales desu ne. Ejoman desu ne. Buku ini bestseller ya di Jepang. Judulnya Skill Mengobrol ya. First class. Jadi ada first class, kelas yang kedua, kelas ketiga ya. Jadi orang yang gagal, orang yang biasa saja, dan orang yang level atas gitu ya. Jika seperti itu. Oke. Jadi kenapa kita harus punya skill ini, yaitu untuk mengobrol. Mungkin kalau kalian mengobrol dengan teman gitu kan, itu biasa ya. Tapi ketika kalian nanti bertemu dengan orang baru, ya komunikasi dengan orang baru gimana caranya, itu menjadi hal yang perlu kita pelajari ya. Kenapa? Karena ada kalanya kita, kok orang itu enak banget ya, super banget ya. Jadi dalam hubungan pekerjaan pun sama. Jadi kesuksesan orang itu, contohnya marketing gitu kan, itu tidak tergantung hanya pada presentasi, itu tidak ya. Tapi di luar itu, untuk mengobrol saja itu penting sekali ya, sangat diperlukan skill gitu ya. Jadi ada di sini ada Ichiryu, Niryu, dan Sangryu. Hai, hai. Zatsudang Ryoku. Zatsudang Ryoku itu komunikasi ya, Ryoku ya, kemampuan untuk berkomunikasi. Yaitu terdiri dari Hanasu Ryoku. Hanasu, kemampuan berbicara, dan Kiku Ryoku, kemampuan mendengar ya. Jadi kalau kita cuman hipoteki ini, cuma satu arah doang, itu namanya bukan Zatsudang ya, bukan mengobrol. Jadi komunikasi itu kan dua arah ya, dari kita berbicara dan mendengar, seperti itu ya. Hai, di sini ada Dare Demo Dekiru gitu kan ya. Dare Demo Dekiru. Siapapun bisa ya ngobrol itu. Bisa semua. Ketika itu dengan orang yang sudah akrab sama dari kecil gitu kan. Dari kita sudah bertahun-tahun bareng, itu enak ya ngobrol. Tapi ketika dengan orang yang baru, orang yang akan kita pengen dia menjadi sahabat kita pengen disukai oleh dia, itu gimana caranya kita untuk menjadi disukai, sukarir itu ada berbagai macam tingkatan dari situ gitu. Dan itu harus dipikirkan dengan serius. Ini kanggairu gitu ya. Nah itu dipakai ketika apa? Bisnis dan juga ninggeng kangke ya. Jadi bisnis itu pastinya ya, karena bisnis itu bertemu dengan orang, terus kita harus bisa mengambil hati orang gitu, klien gitu kan. Dan juga ninggeng kangke itu apa? Hubungan antar manusia. Jadi ketika kita bekerja atau kita bermasyarakat, itu problem, rata-rata problem di kerjaan di masyarakat itu adalah ninggeng kangke ya. Ninggeng kangke, hubungan antar manusia, dari atasan ke bawahan, dari rekan kerja ya, dari teman satu pos, dari antar lawan jenis, seperti itu. Rata-rata permasalahan itu dari situ, begitu ya. Nah ini kita harus bisa menguasai hal-hal itu untuk supaya kita ya disukai oleh orang gitu, disukai oleh lawan bicara. Kita pengen mendekat dengan dia gitu. Pengen akrab dengan dia. Jadi gitu itu, kalau kita nggak mau disukai nggak apa-apa, cuek. Tapi kalau kita ingin disukai, nah pakailah kemampuan ya, skill untuk ngobrol ini gitu ya. Jadi ada nagare ya, nagarenya itu adalah alurnya ya, alirannya. Itu pertama yaitu Hajimeru. Hajimeru dimulai pastinya ya. Namanya kita mau ngobrol harus mulai ya. Kita nggak kenal orang gitu, tiba-tiba nggak dimulai, nggak mulai-mulai gitu ya. Nah itu ada, tadi kan ada level 3, level 2, level 1 ya. Orang level 3 itu biasanya kalau mulai apa? Nunggu gitu ya. Nah nanti ada penjelasannya ya. Dan juga Hirogeru. Jadi kalau udah mulai ngobrol, nah pembahasannya diperluas gitu. Diperluas ya, menasa. Diperluas, nggak berhenti cuman salam doang, tapi ngobrolnya ditambah-tambahin biar asik gitu. Nah terus kita ada Kiku ya, Kiku mendengar. Kita nggak cuma ngomong tentang kita, tapi kemampuan untuk mendengar itu seperti apa gitu ya. Terus nomor 4 itu adalah Moriageru, memeriahkan, membuat supaya meriah gitu ya. Jadi gimana caranya skill itu, kita harus mempunyainya gitu. Terus nomor 5 yaitu Koinsho Nokoru. Koinsho, Koinsho apa? Insho, kesan ya, kesan yang bagus gitu. Jadi meninggalkan kesan yang bagus kepada lawan bicara tadi, supaya dia tertarik sama kita lagi gitu. Seperti itu skill-skill pada saat kita pengen mendapatkan teman atau rekan atau customer, dan itu pasti kita alami ya, pasti kita alami di dunia nyata. Makanya kenapa saya mengambil tema ini,
rata-rata kita juga pasti memungkiri, saya sendiri sama ya, tidak memungkiri bahwa kita untuk skill ngobrol itu masih kurang ya, masih kurang. Saya juga merasa setelah saya melihat mendengar ini, ternyata saya tuh perlu menambah skill di sini gitu. Ketika saya bertemu dengan orang padahal dia itu orang penting, saya mau ngajak ngobrol aja nggak berani. Nah, itu gimana caranya? Nah, takutnya seperti ini. Nah, seperti itu ada di dalam pikiran kita seperti itu. はい。OK。流れですね。流れは、nomor 1、始め方ですね。始め方, cara memulainya, yaitu ada, kita tadi belajar, kita tadi melihat ada level 3, level 2, level 1 ya. Biasanya itu yang level 1 itu dia menunggu ya, menunggu dari lawan bicara bertanya dulu, menyapa dulu begitu ya. Dan kalau level 2 itu menyapa, tapi menyapa contohnya begini, pagi gitu ya, ohayou gozaimasu gitu. Habis itu apa? Ya biasa aja gitu. Nah, terus kalau level 1 gimana? Nah ini, aite ni shouten, jitsumon. Jadi, ohayou gozaimasu, kyou genki desu ne. Nanka atta? Oh, gitu ya. Terus, kyou atsui desu ne. Demo, nanka ii koto atta? Nah, sebenarnya ada tambahan ya. Nah, itu masuk ke nomor 2 ya. Aisatsu ni prasu ya. Berarti ada tambahan-tambahan ya. Jadi tambahan-tambahannya itu salam bukan hanya sekedar salam gitu ya. Adika pagi gitu. Pagi, udah. Nggak boleh seperti itu, tetapi ohayou gozaimasu. Kyou, nanka genki sou desu ne. Nanka arimashita ka? Ya, seperti itu. Oke, nomor 3 itu jumbi desu ne. Jumbi. Maksudnya jumbi apa? Ya kita mau bertemu orang yang kita anggap dia itu, oh ini akan kita kedepannya akan bersama saya terus gitu kan. Mau akrab lah dengan dia gitu kan ya. Nah itu juga kita harus mempersiapkan. Maksudnya bukan nulis saya tanya ini tidak ya, tetapi ekspresi ya, ekspresi itu penting sekali ya. Dengan sepenuh hati ya, dengan senyuman yang paling manis gitu kan, dipersiapkan. Ohayou gozaimasu, selamat pagi. Seperti kita mau bertemu sosok itu ya, seorang laki-laki idaman lah seperti itu ya. Itu walaupun kepada teman ya, kepada ya nanti kita bekerja ya, persiapkan ekspresinya seperti itu. Terus selanjutnya itu namayo hampuku ya. Namayo hampuku itu apa? Mengulang-ulang nama. Jadi kita itu kadang-kadang menyepelekan ya. Namanya nggak tahu gitu. Cuek aja gitu. Siapa? Terus kita tanya, aduh siapa kamu tadi, lupa saya. Nah itu fatal ya. Yang orang yang level 2 gimana? Ya nyebut kadang namayo Yobudake. Contohnya ya Erlina gitu doang. Oh iya Erlina. Tapi kalau yang nomor level atas itu namanya diulang-ulang ya. Namanya diulang-ulang. Gimana sih maksudnya ulang-ulang? Iya Erlina gini. Nah, nanti sambil menghafalkan ya. Jadi baru pertama ketemu tapi namanya disebut terus. Jadi kita itu kan bangga ya kalau disebut nama kita gitu ya. Jadi itu maksudnya. Dan juga ketika kita berulang-ulang untuk menyebutkan sesuatu itu biasanya dengan sendirinya hafal gitu. Jadi di kelas ini baru saya ya, baru terus saya belum tak kenal dapat sang gitu kan. Kalau saya nggak menyebutkan nama dapat berapa kali nanti saya lupa gitu. Saya akan lupa. Jadi makanya saya ya dapat sang Geki desu ka gitu kan. Terus contohnya ya Rahma sang, do desu ka gitu kan. Dempa Warui desu, dapat sang, Nopit sang udah lama ya. Minta sang gitu ya. Nah seperti itu. Kenapa saya nyebutin itu? Saya kenapa manggil-manggil itu? Sebenarnya bukan hanya pengen tahu kadang-kadang, tapi saya juga mencoba menghafalkan gitu. Mencoba menghafalkan gitu. Nama-nama itu. Jadi di Zatsudang Ryoku tadi juga sama. Jadi nama seseorang itu sangat berharga bagi dirinya itu gitu. Kita sendiri sama ya, kalau kita tuh sering disebut nama kita kan kita GR ya. GR. Jadi semua orang tuh lebih ke individualnya ya. Nggak peduli orang lain, tapi paling peduli orang itu adalah dirinya sendiri. Makanya nama kita disebut berapa kali itu sesuatu yang membanggakan bagi kita. Makanya kita yang harus menyebut nama dia berulang kali. Gitu. Oke, yang pertama ya. Nomor 2 itu hirogeru kata ya. Jadi gimana sih cara memperluas pembicaraan gitu ya. Ini orang yang level 3, level yang rendah itu biasanya mentok ya mentok udah. Jadi udah nyerah gitu, udah nggak ngomong lagi, diem. Nah, itu level 3 ya. Nah, kalau level 2 gimana? Nah, dia biasanya mencari kesamaan ya, kesamaan. Sama-sama dari Sumatera gitu. Saya kan dari Sumatera ya. Tadi kan ada yang dari Sumatera. Oh iya di sana di Palembang, saya di Lampung. Nah, seperti itu ya. Tapi itu cuman di kelas itu cuman berada di Sumatera berapa orang sih? Nah, seperti itu. Tapi ini yang level atas itu jadi dibandingkan kesamaan ini soiteng ya. Perbedaan itulah yang kita
bicarakan. Oh, Kalimantan ada apa gitu kan. Wah, banyak itunya ya, batu baranya ya gitu. Oh, ada sana, kayaknya masih ada itu ya, hutan luas. Nah, seperti itu dikembangkan. Maksudnya mencari celah-celah di situ ya. Perbedaan itu dijadikan suatu pembicaraan. Itu kalau zat sudang ryokunya sudah level atas. Nah, seperti itu ya. Terus itu mengembangkannya sama dengan memuji dia gitu, memuji lawan bicara tadi. Kita memuji juga susah ya. Kalau yang level bawah ya muji apa yang dipuji, nggak ada yang bagus ya, baru ketemu. Nah, gitu kan. Terus yang kedua, mungkin dia memaksakan untuk memuji ya. Biasanya memaksakan untuk memuji dia yang level 2 itu. Sepatunya bagus ya. Malah gitu ya. Apa, aduh rambut kamu keren. Nah, memaksa banget itu. Tapi kan kita muji orang juga. Itu ya, cuman sekedar itu orang itu cuman sekedar aja gitu. Nah, kelihatan. Nah, tapi orang level atas itu bedanya yaitu before after. Jadi sebelum ada kamu dan setelah ada kamu gitu. Contohnya apa? Sebelumnya contohnya di sini ya. Siapa ya? Di sini Erlina gitu kan. Oh, sebelum di kelas ini ada Erlina, kelas ini nggak rame ya. Ternyata datang sini jadi rame. Nah, itu langsung jadi gimana ya? Dia kita memuji ketika dia belum ada sampai di sekarang udah ada gitu. Jadi jadinya kelas ini jadi efektif ada Erlina. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Tuh Hidegeru kata memperluas pembicaraan nanti. Kalian juga kalau ketemu mau membuat mencari rekan yang contohnya yang baru yang ingin kita, oh ini kayak saya mau jadi mau pengen disenangi sama dia. Nah, itu caranya. Terus nomor 3 itu kiki kata ya. Cara mendengar ya. Ini mendengar ya. Jadi mendengar. Jadi kita bukan hanya jadi yang ipoteki ya. Dari kita terus presentasi bukan ya, tapi dari pendengar yang baik karena itu zat sudang ya. Jadi kita saling berbagi informasi gitu. Nah, itu kita ada level tadi. Biasanya kalau orang yang nggak ngerti ilmunya ya, biasanya yang level terendah itu dia ke lawan bicara itu selalu menentang ya, menang sendiri gitu ya. Jadi ngomong sendiri, maunya saya terus ya. Tapi bukan seperti itu kalau kita mau disenangi orang lain ya. Jadi yang pertama itu Zenryoku Hagemas ya, mensupport dia ya, menyanjung dia, mendukung dia gitu ya. Jadi itu yang dia katakan iya benar, jadi gitu ya. Nah, kalau kita sering kita dengar itu Aizuchi gitu ya. Aizuchi orang Jepang kan. Terus Unagasu gitu ya. Nah, terus itu istilah-istilah ketika kita berbincang dengan lawan bicara. Kalau orang kita dengar, kita bicara dengan orang-orang, kita memandang orang gitu. Memandang dia sama kita sampingan sama dia, beda kan ya. Jadi benar-benar dia ngomong kita hadap dia, mangguk-mangguk gitu. Terus, "Oh iya, iya gini bener iya." Nah itu Zenryoku Hagemasu, Zenryoku Shonin ya. Jadi Shonin dia kita apa ya, membuat setuju iya benar. Nah, itu dibuat kita apa yang dia katakan itu kita setuju gitu. Walaupun nah yang ketiga ini adalah beda pendapat ya. Beda pendapat itu maksudnya gimana? Contohnya ya tentang nasi goreng gitu ya, nasi goreng. Nasi goreng itu dia suka nasi goreng gitu. Tapi saya nggak suka. Kalau biasanya orang level 3 itu ya, nggak enak, udah gitu. Jadi akhirnya kecewa dia. Nah, tapi kalau dia itu level tinggi nggak seperti itu. Ini dia akan menggeser gitu. Dia bukannya itu menentang, dia tidak melawan pernyataan dia, tapi bertanya, diganti dengan bertanya ya. Enak, masa sih? Di mana kamu belinya? Padahal kita nggak suka. Nah, jadi kebalik ya. Dia akan memutar. Dia rata-rata orang yang mempunyai skill berbicara, skill untuk berkomunikasi itu tidak pernah menyatakan demo atau tidak, tapi dia lebih ke menanyakan kenapa dia nggak suka, kenapa dia memilih yang itu. Nah, itu. Jadi iken wa zuraste sitsumong suru. Nah, seperti itu. Oke? Selanjutnya itu moriageru kata ya. Ini kita bagaimana caranya memeriahkan pembicaraan tadi. Kadang kita juga mentok ya ketika orang baru nggak pernah ketemu, padahal itu orang penting gitu. Nah, gimana ya caranya ngobrol dengan dia? Nah, seperti itu kan ya. Nah, ini ada tatoe ya. Di rata-rata kita untuk memberikan suatu apa ya gambaran itu tatoe ya contohnya. Gitu ya. Terus ya kita menjadi apa ya kayak bermain perilaku ya, bermain kan kita biasanya ada si pendengar gitu kan, si pengarah dan si pembicara. Apalagi ketika kita sedang dalam keadaan bersama-sama ya. Jadi gimana dia gitu. Nah, dia yang satu, "Kamu gimana keadaan di sana?" gitu kita. Nah, satu cerita gitu kan.
yang satu jadi pendengar. Nah, jadi yang kita itu harus bisa gitu, berlaku yang kosong gitu. Jadi kita ketika ada yang dia lagi yang kita tadi orang kita suka pengen jadiin teman tadi itu lagi ngomong, kita ya berlaku jadi pendengar. Tapi ketika dia lagi pengen mendengar ya kita bisa berlaku sebagai si pembicara gitu. Nah, kita juga ada yang mengarahkan itu. Kalau kalau Bapak gimana? Kalau Bapak gimana? Nah, seperti itu. Jadi pengarah, terus si pembicara dan si pendengar itu ada tiga eh, tiga poin perilaku ya yang kita harus bisa di situ untuk menjadikan itu berkembang pembicaraan itu gitu ya. Selanjutnya itu coin show, no kosu ya. Coin show itu apa sih? Kesan ya, kesan kita ketika kita sudah hampir selesai gitu kan. Gimana caranya memberikan kesan ke depannya tetap dia pengen bertemu kita lagi gitu. Nah, ketika kita berpisah gimana sih? Ini ada gutai teki. Gutai teki maksudnya kita gini. Ketika kita berpisah, terima kasih banyak gitu. Arigatou gozaimashita gitu. Itu doang kan biasanya kita. Mata nih, enggak kalau di situ kita pengen jadi yang level atas, itu kita harus gutai teki secara mendetail ya. Tadi itu kan, masalah itu tadi di Kalimantan itu ada hewan yang aneh itu saya juga pernah tahu kabarnya loh. Kabar apa gitu. Itu. Nah, nanti kita cerita lagi. Nah, terus pulang. Nah, nanti kan penasaran. Nah, itulah jadi itu maksudnya episode itu tadi. Nanti bisa melanjutkan. Nah, itu juga berhubungan dengan kuhakuo no kosu ya. Jadi bagaimana kita membuat penasaran ya. Penasaran si dia tadi gitu. Oke, lanjut. Kokoro gamai ya menasang. Kokoro gamai itu kebulatan niat tekad. Nah, ini yang kita harus siapkan ya, siapkan. Ketika kita mau menjadi orang yang bisa berkomunikasi level atas gitu ya. Nah, itu ya. Yang pertama itu futokuro ni hairu ya. Jadi futokuro ni hairu bisa masuk ke dalam dadanya gitu. Gimana sih caranya gitu? Nah, yang ini yaitu harao miseru. Maksudnya apa sih? Jadi harao miseru itu menunjukkan perutnya. Maksudnya itu ada beberapa itu ya. Kategori. Yang pertama itu kita tidak boleh berbicara menghadap ke bukan lawan itu tadi itu. Kadang-kadang kita malas ya. Kita malas ya. Kadang-kadang kita malas ngomong terus begini ya. Ngomong gini dari sini gini malas ya. Ada lagi yang cuman iya iya, iya. Itu doang ya. Nah, dan ada lagi yang bener-bener mau ngomong ya geser menunjukkan perutnya maksudnya gitu. Menunjukkan perutnya. Maksudnya itu adalah ngadep ke dia. Mau ngomong ke dia ngadep ke dia benar dengan penuh sepenuh hati. Itulah harau miseru. Dan yang kedua itu ya harau miseru itu sama dengan kita menunjukkan bukan hanya kebaikan kita gitu loh. Saya itu N3 1 bulan lulus, sekolah itu pintar sendiri. Mau gak jadi teman saya? Nggak mau ya. Nah, terus saya itu kalau di tempat saya paling cantik. Nah, seperti itu juga nggak mau ya. Ah, emang dia kayak gitu doang. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kita juga menunjukkan kekurangan kita gitu. Kekurangan kita, kelemahan kita ditunjukkan ke lawan kita tadi gitu. Tapi itu juga gak semuanya. Aduh, saya itu pemalas loh, jorok. Karena nggak pernah mandi. Kadang seminggu gak mandi. Nah, bukan seperti itu juga, tapi memang ya saya juga banyak kekurangan gitu kan. Saya juga kemarin aja itu suruh ngerjain soal gagal terus gitu. Nah, gitu ya. Gak lulus nah seperti itu. Itu dari hati gitu diceritakan. Tapi jangan sampai kita nggak apa ya, nggak membuka diri dulu gitu. Jadi harau miseru itu ada dua yaitu dua ini tadi ya. Nah, gitu ya. Nah, terus ada yang terakhir itu kokorogama itu orao dasu maksudnya apa? Aura ya. Ya sama aura ya. Auranya kita ditunjukkan ya. Nah, itu gimana sih maksudnya? Ya. Gimana kok kita? Jadi kita kadang-kadang presentasi juga sama ya. Tegang gitu kan, nggak bisa ngomong, udah hilang semua ngeblank gitu ya. Nah, sebenarnya itu coba kalau kita suruh cerita tentang contohnya kita suka dengan nasi goreng gitu ya. Nasi goreng. Kita kan nasi goreng, kita suka. Cerita terus ya. Tong 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 cerita ya. Bisa. Tapi tolong ceritakan tentang nanti kehidupan di Jepang selama 2 tahun itu. Kita nggak ada persiapan jadinya kayak mana ya? Hilang gitu jadi blank. Nah, jadi kenapa di sini mitos? Mitos itu kita memprediksi kita loh. Yang diceritakan tuh itu loh. Jadi akhirnya kita punya percayaan diri gitu ngomong itu. Karena saya paham dengan yang saya mau ceritakan itu. Nanti kedepannya pasti kayak gini nanti yang ditanya. Tahu akhirnya kita pede gitu. Pede untuk ngomong gitu. Jadi di pembicaraan tadi sama juga ketika kita menguasai yang mau kita omongkan itu pede. Jadi kita banyak-banyak jumbi tadi gitu. Seperti itu. Terus ya ini
yang terakhir itu biasanya itu orang yang sudah level atas itu dia akan ditanya, pasti jawabannya adalah jibung wa raki data. Saya hanyalah beruntung, saya itu selalu beruntung. Saya itu cuma beruntung saja. Itu rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena selain beruntung ini, itu kesombongan yang timbul ya. Jadi kenapa kamu sukses itu? Ya karena perjuangan saya. Nah, jadi dia meninggikan perjuangannya. Ya karena saya itu punya kemampuan yang tinggi itu meninggikan itu. Tapi kalau laki itu kesannya adalah ya berkat semuanya, berkat yang maha kuasa dan berkat juga doa kalian seperti itu.